Masih ya? Ada, tapi belum ini bang. Iya, ada cara kerja. Ya, coba lagi Pak Husari. Lebih mau jelas, coba bicara, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin saya ucapkan untuk saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri, dan saya sampaikan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat sekalian di seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Zakaria, PLT Ketum DPP Kamijo yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Marhaban, Ketua Bendahara DPP, Bendahara Umum DPP Kader Militan Jokowi yang saya muliakan. Ya, dan yang terhormat segenap teman-teman seluruh pengurus DPP Kader Militan Jokowi yang saya muliakan. Yang terhormat teman-teman sahabat-sahabat Ketua DPW di seluruh Indonesia, terutamanya Bapak Ali, DPW Sumsel ya Pak? Halo? DPW Sumsel. Yang terhormat pula Bapak Jono, DPW Kalbar. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya, ide, inisiatif dalam rangka silaturahim nasional Dewan Pengurus Pusat Kader Militan Jokowi. Tanpa jerih payah beliau-beliau ini, kemungkinan kegiatan ini tidak terselenggara. Jadi terima kasih sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali inisiatif dari beliau-beliau ini, sehingga kegiatan silaturahim ini bisa terlaksana sampai sekarang masih berlangsung. Saudara-saudara Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah Kader Militan Jokowi di seluruh Indonesia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita bisa dipertemukan via Zoom. Saya rasa ini merupakan yang pertama kali Pak, Kamijo melaksanakan Zoom pertama kali. Dan alhamdulillah, walaupun sedikit ada kendala terutama di saya ini agak gaptek, tapi alhamdulillah ini merupakan prestasi lah buat kita semua. Mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini tetap terselenggara, entah itu 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau kalau bisa lebih sering lagi 2 minggu sekali bisa terlaksana. Bapak-bapak yang saya muliakan, tapi ini ya kedengeran ya. Halo? Nggak ada suara ya? Putus-putus ya? Atau langsung saja, nggak usah pakai headset ya? Kalau nggak pakai headset gimana? Ya, boleh. Nah, saya dengar ya, dengar semua ya. Nah, saya itu istilahnya gini Pak. Di Kamijo ini saya sangat pakewo saya itu.
Kenapa saya sangat sampaikan sangat pakai? Saya ini merupakan sangat junior sekali jika dibandingkan dengan jeripaya saudara-saudara saya, baik di DPP maupun di DPW, bahkan itu yang ada di DPD di seluruh Indonesia ataupun anggota-anggota kader militan Jokowi di seluruh Indonesia. Saya sampaikan bahwa saya sangat junior. Kenapa saya sangat junior? Saya sedikit memperkenalkan diri saya bahwa saya masuk Kamijo ini sekitar Februari, Pak. Februari 2020 itu pertama saya diajak silaturahim dengan ketum, sehingga sedikit ngobrol, ada kesamaan visi, ada kesamaan pikiran, sehingga saya diajak bersama-sama untuk terlibat di Kamijo, dan saya sangat-sangat berterima kasih sekali sehingga saya bisa kenal dengan bapak-bapak sekalian, terutama Bapak Haji Zakaria, Bapak Haji Marhaban, dan saya itu memang berinisiatif kemarin untuk kepengurusan yang akan datang. Saya harapkan Bapak Haji Zakaria itu melanjutkan estafet dari ketum sebagai ketum, yang mana pada hari ini beliaunya ini masih PLT. Mudah-mudahan ke depan itu bisa definitif diresmikan sehingga tidak sekedar PLT tapi sebagai ketua umum resmi DPP kader militan Jokowi di seluruh Indonesia. Terus kemudian untuk sekjen kemarin juga saya sampaikan sebagai penghargaan terhadap ketum Bapak Gumilar Abdul Latif. Saya mengharapkan untuk sekjen itu saudara Bapak Madhab Hambali. Itu harapan saya, tapi semua terserah pada keputusan DPP maupun DPW atau DPP di seluruh Indonesia sebagai pemilik sah suara untuk menentukan siapa nanti yang melanjutkan estafet ketum sebagai ketua umum berikutnya. Harapan saya pribadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya berharap ketum adalah Bapak Haji Zakaria, terus kemudian sekjen sebagai penghargaan pada sahabat Madhab Hambali, terus kemudian yang punya potensi-potensi Pak di daerah ini untuk ditarik ke pusat, yang ada gagasan-gagasan brilian itu ditarik ke pusat sehingga supaya bisa mewarnai di pusat, sehingga apa yang sudah digerakkan di daerah itu bisa bersinergi, tidak hanya di satu wilayah provinsi, tapi bisa diratakan di seluruh provinsi-provinsi yang lain, DPD yang lain di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan hal. Sebagai wakil ketua umum, di situ saya disampaikan untuk menyampaikan paparan tentang hal yang berkaitan dengan program kerja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang barangkali nanti ini bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Menjadi rekomendasi kepada pemerintah atau menjadi daya dorong kita ke pemerintah. Yang ketiga, menjadi bahan bagaimana kita memulai, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengisi Kamijo atau kader militan Jokowi di seluruh Indonesia ke depan sepeninggal ketum, supaya Kamijo ini lebih berwarna lagi. Nah, ini harapan saya nanti kepada ketum yang baru seperti yang saya usulkan tadi, Bapak Haji Zakaria dan saudara sahabat saya Pak Muhammad Hambali. Bapak-bapak sekalian, akhir-akhir ini skala dunia kita menyaksikan
via TikTok, via Facebook, via media online dan lain semacamnya. Ada dua yang peristiwa yang terjadi yang itu berkaitan dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa di mana bangsa Indonesia ini mayoritas muslim, itu yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang punya potensi besar baik dari segi pasar maupun dari segi sumber daya alam, yang mana Indonesia ini menjadi tumpuan bagi negara-negara lain untuk kelanjutan keberlangsungan kehidupan di masa yang akan mendatang. Nah, yang pertama adalah terkait Palestina. Terkait Palestina ini saya tidak banyak memahami betul, tidak banyak, tapi ini adalah fakta yang terjadi, Pak. Peristiwa Palestina ini merupakan peristiwa yang memang fakta terjadi, tapi kami sebagai salah satu komponen bangsa harus mempunyai sikap di mana pemerintah, di mana kita nanti membuat suatu rekomendasi atau usulan kepada pemerintah, sehingga ketika nanti setelah acara silaturahmi nasional ini, entah kita membuat surat atau kita membuat audiensi dengan presiden, bagaimana bahwa Indonesia sebagai negara besar, negara muslim terbesar di dunia ini mempunyai peran penting dalam perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina Israel. Sebab apa? Palestina adalah negara muslim, Israel juga merupakan salah satu bangsa yang ada di dunia yang juga harus menjadi pertimbangan sebagai perdamaian dunia, Pak. Nah, kalau kita perhatikan selama ini tentang Israel ini, jangankan Amerika, jangankan Malaysia atau Eropa, Uni Eropa, apapun yang dilakukan itu diabaikan, Pak. Nah, disinilah peluang Indonesia sebagai pemerintah untuk menjadi penengah dalam konflik di Palestina, Pak. Jadi posisinya bukan atas dukung mendukung, tapi posisinya sebagai penengah dalam perdamaian Palestina. Karena apa? Israel sendiri mengharapkan Indonesia itu sebagai penengah dalam konflik di Timur Tengah, terutama di Palestina dan Israel ini, Pak. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan wacana internasional yang terjadi, yang memang harus kita bersikap. Nah, kalau kita hanya sekedar mendukung, dukungan dari kedua belah pihak ini sudah ada, tapi dukungan itu bukan menyelesaikan perdamaian, bukan menyelesaikan konflik, tapi itu ibarat api yang disiram oleh bensin sehingga akan semakin membesar, di mana rakyat yang akan menjadi korban dari konflik tersebut. Disinilah dibutuhkan Indonesia untuk berjiwa besar, menjadi sebuah negara besar, untuk mengambil sikap menjadi penengah konflik, untuk bersikap adil baik terhadap Palestina maupun terhadap Israel. Itu harapan saya yang barangkali nanti bisa direkomendasikan kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga peristiwa internasional tapi itu berkaitan erat dengan Indonesia, yaitu tentang beberapa hari yang lalu Presiden itu menyampaikan tentang promosi BIPAN. Halo, ini masih ini ya, terdengar ya? Halo? Halo, Pak? Masih ya? Iya. Nah, itu terkait promosi BIPAN itu merupakan ada permainan di sana, Pak. Ada permainan di sana di mana presiden itu dijebak dengan bahasa-bahasa pidato presiden yang membenturkan dengan umat Islam. Saya yakin itu bukan ide Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak akan sempat itu BIPAN itu nggak sempat. Itu merupakan konseptor pidato. Siapa yang membuat konsep, disitulah yang punya peran.